Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Asri Masbupah selaku tutor pada mata kuliah struktur data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvida Hidayati dari Prodi Sistem Informasi, di mana pada kesempatan malam hari ini kami ingin mencoba untuk mendemonstrasikan tentang hasil pengerjaan tugas 1, di mana diharapkan mahasiswa dapat menerapkan diskusi 1 dan diskusi 2 yang telah kami pelajari. Ya, sebelum kami mendemonstrasikan tentang hasil dari pengerjaan tugas 1 kami, diharapkan teman-teman dapat menginstal sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam running sintak dari aplikasi Java itu sendiri. Pada kesempatan malam hari ini kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana aplikasi ini sangat memudahkan kami dalam penggunaan sintak Java itu sendiri. Baiklah, untuk soal nomor 1, di mana mahasiswa dapat membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami telah membuat sintaks secara sederhana, di mana tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Dan tipe data integer ini adalah salah satu tipe data primitif yang paling umum digunakan dalam pemrograman Java. Dan nilai sama dengan 85 ini telah dideklarasikan dan diinisiasi dalam variabel nilai itu sendiri. Nah, untuk menampilkan nilai ke dalam layar, kita menggunakan sintaks sistem .out.println dan nantinya akan memperoleh nilai itu sendiri. Dan nilai dalam nama variabel ini dapat kita deklarasikan. Nama variabelnya juga harus mengikuti aturan penamaan variabel dalam Java. Yang pertama, untuk pendeklarasian tidak boleh dimulai dengan angka dan hanya boleh mengandung huruf, underscore, ataupun tanda dolar. Dan diharapkan dalam pemberian nama variabel ini juga tidak boleh menggunakan spasi atau karakter khusus. Lalu kita running saja. Dan nilai yang akan diperoleh adalah ini, hasil running akhir dari deklarasi variabel integer. Nilai yang diperoleh adalah 585. Kalau ini diganti 75, maka hasil akhir runningnya akan berubah menjadi 75. Ya, ini dia. Nilai yang diperoleh adalah 75. Jadi menurut kami dari tugas nomor 1 kami dapat menyimpulkan bahwa deklarasi variabel nilai dengan tipe data integer akan membuat kita lebih mudah dalam menyimpan dan mengelola bilangan bulat dalam program Java. Lalu dalam variabel ini juga kita dapat menggunakan dalam berbagai konteks seperti perhitungan, pengkondisian, dan pengulangan. Lalu kita beralih pada soal nomor 2, di mana kita perlu membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata dan yang berisi kata struktur, sama dengan contoh soal nomor 1, di mana kita hanya perlu mengganti dengan deklarasi variabel dengan menggunakan tipe data string. Nah, di mana tipe data string digunakan untuk menyimpan urutan karakter atau teks. Dalam Java, string adalah objek yang dapat menyimpan teks dalam bentuk string seperti kata, kalimat, atau bahkan paragraf. Nah, pada kesempatan
Tugas nomor 2 ini string kata yang akan digunakan yaitu adalah kata struktur. Dan berikut adalah hasil runningnya. Hasil running dari soal nomor 2 yaitu kata yang disimpan adalah struktur. Dan dalam contoh soal nomor 2, program akan menampilkan kata berikut yaitu kata yang disimpan. Struktur di mana variabel kata ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan teks yang akan diberikan. Baiklah, untuk soal nomor 3 di mana kita akan membuat deklarasi array satu dimensi dengan nama array, di mana nantinya kita akan menampilkan array 1 dengan tipe data integer yang berisi angka 12, 10, 40. Sama seperti soal nomor 1 dan 2, kita perlu deklarasikan terlebih dahulu dan inisiasi tipe integer dengan nama array 1 dan angkanya kita masukkan yaitu 12, 10, 40. Dan untuk menampilkan elemen-elemennya sama saja, kita menggunakan sintak berikut. Dan untuk menggunakan loop for, program ini digunakan untuk menampilkan setiap elemen dari array ke konsol. Dan berikut hasil dari sintak soal nomor 3, maka akan muncul hasil seperti ini. Elemen-elemen dalam array 1, elemen ke kosong 12, ke 1 ada nilai 10, dan elemen kedua ada nilai 40. Dan untuk soal keempat, kita membuat hampir sama dengan soal nomor 3, yaitu membuat deklarasi array 2 dengan dimensi nama array, dan array keduanya ini menggunakan tipe data integer yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom seperti pada metrik berikut ini yang dicontohkan 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, 42. Dan kita perlu melakukan deklarasi terlebih dahulu. Kita deklarasikan seperti contoh soal di atas, tipe data integer. Oke, integer dengan nama array 2. Dan kita masukkan angka-angkanya. Lalu untuk menampilkan elemen array ke dalam layar sama saja seperti tadi dengan sintak yang sama, dan penggunaan for juga sama, mengintegrasikan baris, dan for kedua untuk mengintegrasikan ke kolom, dan untuk menampilkan elemennya kita menggunakan system of print. Dan pada program ini mendeklarasikan dan menginisiasi array kedua dengan 3 baris dan 3 kolom. Dan untuk 2 loop for kita gunakan untuk menampilkan setiap elemen-elemen dari array itu sendiri. Loop yang pertama untuk mengintegrasikan baris seperti yang telah kami sampaikan tadi, dan loop yang kedua untuk mengiterasi kolom dalam setiap baris. Dan untuk penggunaan array 2 IJ ini digunakan untuk mengakses elemen dari baris ke I dan kolom ke C. Dan berikut hasil dari runningnya, maka akan tampil seperti soal nomor 3 tadi. Elemen-elemen dalam array 2 terdiri dari angka berikut, sama seperti soal 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, dan 42. Dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan untuk pengerjaan soal nomor 4 ini yaitu dengan pendeklarasian array 2 ini dengan tipe integer memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk matriks dalam program Java. Dan dalam array 2 dimensi ini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk soal nomor 5 di mana kita perlu membuat sebuah deklarasi linked list yang memiliki list angka 10, 20, 30, 40, 50. Kita perlu lakukan
sintaks sederhana, dan kita perlu melakukan deklarasi dan inisiasi dari linked list itu sendiri seperti berikut. Kita perlu import dulu Java anti-linked list-nya, lalu kita deklarasi dan inisiasi, dan pada program berikut digunakan untuk mendeklarasikan sebuah linked list yang akan menyimpan elemen bertipe integer, dan kita perlu menggunakan data-data berikut untuk menambah elemen yang akan ditampilkan. Nah, untuk metode add ini digunakan untuk menambah elemen. Pada contoh ini seperti kita akan menambahkan elemen 10, 20, 30, dan 40 dan seterusnya. Dan untuk menampilkan elemen-elemen itu sendiri kita akan menggunakan looping for each untuk menampilkan setiap elemen dalam LinkedIn ke konsol. Lalu kita perlu running saja, dan tampilan yang akan kita peroleh yaitu ini, elemen-elemen dalam linked list yaitu dengan nilai angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Dari soal nomor 5 kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kelas linked list dari Java Collection Framework, kita dapat dengan mudah membuat dan mengelola sebuah linked list itu sendiri. Dan fungsi ini digunakan untuk memudahkan kita untuk menyimpan data secara dinamis dan melakukan operasi seperti penambahan, penghapusan elemen dengan efisien dan fleksibel. Mungkin itu saja yang dapat kami demonstrasikan dari tugas 1 nomor 1 sampai 5. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal